Allahnya Yesus sama dengan Allah kita. Waktu Yesus ditiangkan, dibilang Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti kalau begitu Yesus bukan Allah. Nah, Allah ada di langit, ya kan begitu. Jadi yang Yesus itu yang sembah ya Allah lah, begitu. Wah, pintar ini, pintar. Ya cakep. Buat sekedar informasi ya Bu ya, di dalam Al-Quran juga begitu Yesus. Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Jadi klop itu Bu sebenarnya. Makanya cocok saya sama Ibu nih. Tapi saya udah keduluan, Ibu jagoannya Romo Beni. Iya betul. Innallaha rabbi wa rabbakum, kata Yesus. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Sama sama di Bible juga. Iya, makanya waktu Yesus berdoa semalaman kan, kalau dia Allah, di mana dia berdoa kalau dia Allah? Ya kan begitu. Dia berdoa kepada Allah, itu jujur. Yesus melakukan itu memang jujur, dia berdoa kepada Allah. Tapi orang yang percaya Tritunggal, oh tidak seperti itu. Dia Allah 100%, Allah 100% manusia terus Allah. Nah, ada nggak dalilnya di Alkitab bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Allah? Nggak ada, pasti mereka ngarang lagi, kan begitu. Itu Yesus memang berdoa kepada Allah. Ya kan begitu, sudah habis, tidak perlu dipelintir, kan begitu. Mantap Bu, logo saya betul, bukan mantap. yang ini ya, yang kuning itu tulisannya 0% Tuhan 100% manusia. Karena Yesus itu manusia, memang bukan manusia biasa, karena beliau utusan Allah. Pasti ada kelebihan-kelebihan dibanding manusia yang lain. Tapi nggak ada Yesus mengajarkan dirinya adalah bagian dari Trinitas, nggak ada Bu, setuju. Ini jagoan saya nih, Paulus ini jagoan saya nih. Selamat malam Pak Paulus. Langsung saya ambil utusan dari Yerusalem ini Pak Unggul. Udah pagi, Bukan pesonamu. Udah pagi belum malam. Ya kita kan di Amerika Pak. Ayo di Mesir. Bagaimana Pak? Suaranya kecil Pak Paulus. Bang, Suaranya kecil Bang. Jangan-jangan anumu juga kecil ya? kayaknya iya Bang. Wow. Perlu dikasih penebusan. Oh, ya kan sudah ditebus oleh Yesus. Gimana sih ini? Anunya belum Bang. Silakan Pak Paulus. Apakah Yesus itu adalah Tuhan atau utusan atau Bapak itu sendiri? Silakan. Terserah kita lah Bang, mau apa-apa kita bikin enak-enak aja. Iya enak-enak Pak. Kan ada 2 Kristen di sini. Kita enak-enak dari tadi kok. Makanya itulah. Mau dibilang Yesus itu apa terserah. Oh, Kan bukan gitu. begitu Pak. Masa terserah. Ya, gimana? Harus kita dasarkan dari kitab suci itu sendiri. Oh, Siapa Yesus menurut Yesus? Itu aja. Silakan. itu. Jangan khawatir, jagoan saya itu kau loh. Cakep itu. Ntar Benar, Bang, aku lagi Yesus menurut Yesus, bukan menurut bapak-bapak gereja. Gimana tuh Paulus? Yesus menurut Yesus dari Bible. Yesus menurut Yesus. Oh, dia Kristen ya harusnya. Dia bukan orang yang benar. Itu aja. Yesus bukan orang yang benar. Ya. Tuhan menghujat kau, aku manggilnya aja my sweet Jesus, nggak boleh. Yesus itu utusan Mana, Allah. Tidaklah berkata-kata dia kecuali kebenaran. Jangan menghujat lah. Oh, gitu. Masa Yesus dibilang bukan orang yang benar? Iya. Berarti Yesus orang yang salah. Iya, Yesus sendiri yang bilangkan itu. Silakan. Kapan? Coba. Iya, dijelaskan. Oh, nggak dulu. bisa disangkal ini Ben ini Paulus. Anda mau melawan Rasul. Betul, kualat nanti. Bapak kalian semua. Jangan ngelawan Romo. Kita kelasnya cuma pendeta sama Romo. Nggak Oh boleh iya ngelawan betul Paulus. juga ya. Iya betul. Nggak boleh lawan paus nih.
Silakan Pak Pendeta, mungkin ada pencerahan bahwa pernyataan Pak Paulus bahwa Yesus itu orang yang tidak benar. Silakan. Ya, Selamat pagi. Silakan. halo. Salam. Pak Pendeta silakan. Ya, pertanyaannya apa? Itu pernyataan dari Kristen juga, namanya Pak Paulus, bahwa Yesus itu bukanlah orang yang benar. Silakan. Yesus itu bukanlah orang yang benar. Coba datanya di Alkitab di mana ditemukan bahwa Yesus itu adalah. Tanya aja Pak Paulus, Pak. Enggak. Saya nggak sepakat Makanya begitu. Di mana di Alkitab dicatat bahwa Yesus itu adalah orang berdosa. Ayo, Ada tertulis bang, di mana? bahwa siapa bilang aku orang yang benar? Ayo. Di mana dia? Dikatakan dia di situ ditemukan dia orang berdosa. Orang yang benar, bukan orang yang benar bang. Mana Bukan orang mana berdosa. mana? Orang yang bukan orang benar itu bukan berarti orang Ayo berdosa. buka datanya. Di mana Abang belum Yesus pernah baca itu? dicatat bahwa Yesus adalah orang berdosa. Enggak, Pak Pendeta belum pernah baca kata-kata itu. Nah, Pak Paulus kasih ayatnya di mana, Pak Paulus? Ya, Ayatnya di mana gitu. tunjukkan dulu di mana ayatnya bahwa Yesus itu adalah berdosa. Enggak, Bapak Pendeta belum pernah baca itu di Alkitab. Nah, jawab dulu. Di mana datanya bahwa Yesus itu adalah berdosa? Bukan saya tanya, Bapak Pendeta belum pernah baca jawab itu di dulu. Alkitab. Di mana Yesus itu dicatat bahwa di Alkitab Yesus berdosa? Enggak, saya tanya, Bapak belum pernah Iya, baca jawab dulu. kata-kata itu di Alkitab. Di mana Yesus itu adalah berdosa? Bapak belum pernah baca itu. Anda katakan tadi kan bahwa Yesus itu adalah orang yang tidak benar. Saya luruskan Yesus tadi Pak Paulus tadi mengatakan Yesus orang yang tidak benar gitu ya Pak Paulus, bukan orang yang berdosa, jadi beda itu. Ya, orang yang Ya, tidak benar. Boleh tapi ditunjuk. nggak boleh. Ditanya ke pendeta itu dalilnya mana? Engkau mengatakan sekarang Yesus tunjukkan bukan bahwa orang yang Yesus benar. itu- Ya, sekarang tunjukkan bahwa Yesus Jangan itu dikeroyok kejagoan saya. Saya bantu. Markus 10:18 apa kata Yesus? Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Itu mungkin di mana dia? Di mana ditemukan dia di sana berbuat dosa? agak tahu, coba tanya ke muka Pak Paulus tuh. Iya. Pak Pendeta enggak pernah baca kalimat itu. Ya, tunjukkan dulu Itu bahwa bukan Pak Yesus Paulus itu yang saya orang bawakan berdosa. tadi, bukan. Tunjukkan dulu dia bahwa Yesus itu adalah orang berdosa. Ayo. Kalau manusia ini orang berdosa enggak? Siapa manusia yang mana? Iya, semua manusia jatuh dalam dosa enggak? Enggak. Enggak. Hmm. Jadi ada manusia yang tidak berdosa. Ada Siapa? bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir. Datanya di mana? Kalau bayi yang baru lahir, Pak, kalau Anda katakan dia berdosa di mana? Bukankah Yesus menyampaikan juga bahwa anak-anak itu tidak berdosa? Coba, di mana datanya, Pak? Bayi itu Di mana berdosa. datanya bahwa anak-anak itu tidak berdosa? Coba Bapak tunjukkan datanya, Pak. Nah, Nanti saya bantu ini Paulus bahwa Tadi Yesus Bapak itu mengatakan berdosa, bahwa anak-anak bersalah. itu tidak berdosa. Di mana datanya bahwa anak-anak Justru itu tidak Anda yang saya minta tanggung jawab. Di mana Tadi- bayi itu tadi Anda berdosa mengatakan menurut bahwa Bible? itu Silakan, yang Pak. berdosa. Di mana? Di mana? Jadi justru saya yang bertanya kepada Bapak, di mana bayi itu dikatakan manusia berdosa? Itu di dalam Mazmur. Pentasannya bayi itu dimasak juga.
Ya, di dalam kandungan kita sudah berdosa. Dalilnya di mana Pak? Silakan Pak. Ya, coba. Jadi kalau agama kalian gimana? Saya tanya Bapak, bukan bertanya balik. Di mana tertulis dalilnya? Kita buka ya. Kalau perkara anak kecil itu tidak berdosa ada di dalam Matius 18 nomor 3. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, Dalam sesungguhnya jika kamu tidak Mazmur berapa? Mazmur 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi setiap manusia jatuh dalam dosa ya. Sekarang saya tanya, di mana dicatat bahwa Yesus itu jatuh dalam dosa? Coba buka Al-Quran dan buka Alkitab. Baik. Ya kita garis bawahi dulu di sini ya Pak. Bahkan orang memanggil itu kafir itu masuk neraka. Kalau versi Bible, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, tunggu dulu. Bapak ini minta dalil gimana sih? Enggak. Mau dengar nggak? Jangan ke kafir. Saya tanya dulu di sini Pak. Apa? Bodoh. Bodoh. Iya. Bahasa Yunaninya raka. Bodoh itu apa? Raka. Raka ditranslate bahasa Indonesia itu adalah bodoh. Nah, saya baca ya. Tetapi aku berkata kepadamu, ini pernyataan Yesus ya. Pernyataan Yesus ini di Matius 5:22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir atau bodoh harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil terus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini pernyataan Yesus Pak. Ya, terus arti daripada ayat itu apa, Pak? Di dalam Lukas 24:25, hai kamu orang bodoh, tetapi lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Udahlah, Pak. Nah ini Yesus ini berkata apa di sini Pak? Udahlah Pak ya, belajar dulu Pak ya. Kok belajar? Silakan Pak di Lukas 24:25. Bye-bye ya, belajar dulu ya. Belajar dulu. Pak Pendeta, Pak Pendeta, coba dijawab Pak, Pak Pendeta. Malah lari dia. Nah ini yang sesuai yang berkata-kata jahil. Orang yang berkata jahil itu masuk neraka. Nah sedangkan Yesus sendiri di sini berkata jahil. Di Lukas 24:25. Gimana nih Pak Acon ini? Ya makanya ya itulah kenapa gitu. Istilah-istilah Al-Quran itu diambil, dicomot, lalu disalah maknakan. Waduh, pendetanya kabur. Iya, kalau di Islam itu kafir itu menutup diri artinya. Saya bantah dulu ya, bahwa di Bible sendiri itu tidak mengajarkan Ada juga itu di Yohanes 5 ayat 3. Iya, iya. bagaimana nih? Oh begini ya? Ya, halo.
Iya ya, Ya, ada. silakan. Ya Pak, saya boleh jelaskan tadi di Matius itu yang Pak Pendeta tidak bisa jelaskan itu yang dikatakan Paulus bahwa di dalam Alkitab Yesus ada bilang mengapa engkau tidak benar kan begitu, bukankah Allah yang lebih benar begitu kan? Nah itu Ya. salah satu bahwa Yesus memperjelas siapa itu Allah sebenarnya. Mengapa engkau mengatakan aku baik, bukankah Allah lebih baik daripada aku? Allah juga merujuk begini, mengapa engkau katakan aku besar, bukankah Allah lebih besar daripada aku? Itu artinya merujuk bahwa memang Yesus bukan Allah, dia selalu merujuk kepada Allah. Kalau ada yang puji-puji Yesus kan selalu Allah bilang, mengapa engkau katakan baik, bukankah Allah lebih baik daripada aku? Nah itu juga mempertegas bahwa dia bukan Allah, dia Allah yang sebenarnya ya Bapa yang di surga. Itu lebih memperjelas sekali. Jadi itu maknanya itu sih kalau saya baca. Betul Ibu. Setuju banget. Kalau aku Bu, jadi benar Ibu itu, Yesus itu dicintai, tetapi jangan diposisikan sebagai Allah. Setuju Bu, lanjut. Iya. Makanya Yesus Itu diperkuat lagi mengapa kau sama katakan Yohanes aku besar? 5 ayat 37. Bapa mengutus aku. Nah, itu lebih jelas Pak, itu lebih jelas lagi ya kan begitu. Sebenarnya Yohanes 5 ayat 37 sama terus berdoa semalam-malaman sebenarnya itu terhubung semua. Nah, itu sebenarnya itu Alkitab sudah benar, tapi yang pendeta-pendeta menafsirkannya jadi salah. Akhirnya setelah menjelaskan kepada semua umat, ya selalu salah. Karena yang Tritunggal saja yang ada di Alkitab dia mau jelaskan bagaimana? Tidak ada. Betul. Padahal Yesus sendiri yang berkata ya sama Maria Magdalena, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Nah, di mana Bapaknya Yesus ini? Matius 18:19. Oleh Bapakku yang di sorga, kata Yesus, di langit di Oranos. Saya pernah turun ke bumi, kan begitu ya Pak, Ibu? Ya, benar Pak, benar. Ibu mantap nih, berani. Terus udah gitu tidak ada satupun kekristenan mampu menghadapi Ibu. Keren Bu. Saya pernah diskusi sama pendeta. Pendeta bilang, kamu itu tidak kudus, kamu itu sesat. Dia bilang, Pak, sesatnya di mana? Saya kan sesuai apa yang ada dalam Alkitab. Tapi saya tidak mau bilang Pak Pendeta sesat. Tapi Pak Pendeta maksudnya saya cuma hanya memberitahu apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan, bukan saya tidak mau menghakimi Pak Pendeta, tapi kan apa yang Pak Pendeta bilang saya ini sesat, ya orang bisa menilai yang sesat yang mana sih. Saya juga tidak mau bilang saya benar, tidak, tapi apa yang saya pelajari dalam Alkitab, ya itu yang benar Alkitab, begitu kan? Iya. Tapi ibu positif ini lebih paham Alkitab daripada Bapak Pendeta tadi coba. Nah, ada Bang Sulawesi. Selamat pagi, Pak. Pak, suaranya kagak ada loh. Pak. Pagi semua, pagi. Pak Sulawesi. Romi Beni. Kenapa? Yesus dengar Ibu positif ini bangga, dia senyum. Betul, memang tidak mengajarkan orang bahwa aku Allah, bagian dari Allah. Yesus tersenyum itu. Tidak ada suara lah. Oh, ada. Coba Pak Sulawesi enggak tadi itu. Pak. Ibu positif ini seorang Kristen, tetapi beliau ini sedikit berbeda dengan Kristen yang lain. Karena kenapa? Karena beliau berpegang kepada nas dan dalil di dalam Alkitab, dan beliau itu percaya bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu Bapa dan Yesus bukan Bapak sendiri. Coba Pak Sulawesi, tidak tanggapan? Ya, kalau itu yang memahami gitu nggak masalah juga.
Tapi bagaimana ibu itu menjelaskan ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa satu? Ia ada di dalam aku ada di dalam dia. Ya, silakan Ibu dijelaskan ulang aja. Sebenarnya tadi sudah dijabarkan sama Ibu tentang satu keluarga itu tadi. Nggak apa-apa Ibu, ngomong aja. Kan Yesus sudah berkata, Bapa ada di dalam aku ada di dalam dia. Gimana ibu menjelaskan kalau ada Yesus sendiri berkata seperti itu? Nah, tentang ini tadi loh Ibu, tentang analogi tentang satu keluarga tadi. Dijelaskan saja ulang sama Pak bocah ini, biar beliau mengerti gitu. Iya, kan orang yang percaya Tritunggal kan selalu bilang, Yesus bilang Bapa dan aku satu. Nah, saya kasih contoh, misalnya kalau orang Kristen menikah, kan pendeta bilang, engkau bukan lagi dua, tapi melainkan satu. Artinya apa itu? Artinya satu mengarungi mereka bersatu mengarungi rumah tangga. Begitupun Yesus, Allah dan Bapa satu kan, satu pikiran, satu tujuan, bukan berarti badannya dempet-dempet, bukan kan begitu. Kalau orang menikah juga kan satu, apakah dia badannya dempet-dempet? Enggak kan? Artinya itu satu tujuan mengarungi rumah tangga, begitu. Kalau kita percaya Allah, kita percaya Yesus, pasti di dalam hati kita ada Allah, kita percaya Allah, berarti dalam pikiran kita, dalam hati kita bahwa Allah itu ada, Yesus itu ada. Ya sudah, kita tidak usah pelintir-pelintir kan Alkitabnya kita, begitu. Nggak sampai 2 menit, mantap jagoan saya ini bacong. Iya, keren banget ini. Ibu, aku senang Bu. Walaupun berbeda keimanan, tapi Ibu menempatkan Yesus dalam kemuliaannya seperti yang beliau katakan, hanya sebagai utusan Allah, mengajarkan manusia untuk menyembah Bapa. Itu aku setuju Bu, walaupun kita berbeda iman. Halo, selamat siang. Ya, selamat pagi menjelang siang. Silakan, ada yang mau ditanggapi? Yang membahas ini apakah ini murid-murid Yesus atau agama-agama dari yang lain? Jangan marah-marah dulu lah Pak. Kita baca Saya tanya dulu statusnya, biar tahu statusnya gitu. Kita baca kitabnya. Sebentar dulu Bang Firdaus. Nanya semuanya apa nanya Ibu positif? Ya, yang host ini statusnya percaya pada Yesus adalah Tuhan dan Raja atau percaya pada Yesus hanya sebagai nabi? Coba. Saya percaya Yesus sebagai utusan, penyampai firman, pemberi kabar baik, mengajak para pengikut, dengarkan dulu, mengajak para pengikutnya untuk mendapatkan hidup yang kekal sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa kepada Yesus. Oke, baiklah. Itu kalau boleh tahu, Anda tahu nggak Yesus itu nama siapa? Apa ini Bapak bertanya? Yesus itu nama Yunani. Kan lebih aneh lagi. Yesus itu makanya kalau Anda mendudukan Yesus sebagai Tuhan untuk mendapatkan hidup yang kekal, pakai dalil. Jangan emosi lah. Yesus bukan itu emosi. Siapa? Coba dulu, Yesus itu nama pribadi anak atau nama pribadi Bapa atau nama pribadi Roh Kudus? Silakan Pak, tunjukkan dalil-dalilnya, silakan Pak. Makanya saya tanya, Yesus itu nama untuk siapa? Udah, kalau Yesus itu nama pribadi anak, sekarang nama pribadi Roh Kudus sama nama pribadi Bapak siapa? Yesus. Ya makanya saya katakan dalilnya di mana tercatat. Juga gitu. Pelan-pelan. Jangan terus ketawa. Coba. Host, bukakan Yohanes 17 ayat 11 dan 12 host. Coba buka host. Iya, Yohanes 17. Ya, ayat 11 dan 12. Yohanes. Jangan digas-gaskan kawan-kawan ini.
Berarti kan kita saya ini makin ikuti, hari. ternyata beleng-beleng juga. Jagoan nih, Yohanes berapa, Pak? kalah lebih positif. Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Silakan baca. Ya, baik. Selama aku bersama mereka, itu Pak, Dari 11 ya, dari 11. 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Silakan, apa? Coba ada 2 kali di situ dikatakan, aku telah menyatakan namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada. Nah, renungkanlah. Ini dalam posisi apa ini, Pak? Yesus ini menyampaikan ini, Pak. Sudah dibilang Yesus sedang berdoa menyampaikan. Berdoa dia, berdoa ternyata. Udah. Itu dari Kan itu. tadi kau pertanyaan tadi kan siapa nama Bapak? Kan ini menyampaikan Yesus ini adalah benar-benar utusan, Pak. Kalau kita ngeles banyak. Udah. Nah ini. Apa kata Yesus di Yohanes 17:3? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saksi coba tadi saksinya bertanya siapa nama Bapak gitu kan? Ya, justru ayat itu menimbulkan pertanyaan. Ya Bapak, ya Bapak, dengar. Ya Bapak, yaitu namamu yang ya Bapak, yaitu nama yang engkau berikan kepadaku. Pertanyaannya, nama Bapak siapa jadinya? Kan begitu. Gimana mau diskusi menang sendiri? Ini apa makna ayat ini menurut Anda? Sudah saya jawab. Makna ayat ini menurut Anda apa maksudnya? Apa maksud ayat ini menurut Anda? Oke, saya jawab. Silakan. Oke, saya jawab ya. Saya mau bertanya, apakah orang Islam tahu tentang roh? Oke, saya mau jawab. Saya mau bertanya, apakah bukan menjawab, brother? Apakah orang Islam tahu tentang Saya roh? tanya Bapak, Anda menolak tadi apa yang saya sampaikan mulai dari di atas. Nah, ini maknanya ayat ini apa? Makanya Silakan. itu tadi saya bilang, Dalbo bertobatlah, belum terlambat. Udah. Saya sudah Nabmu lama, masih di Pak. neraka Saya sampai betul-betul sekarang. mengikut Yesus sesuai apa yang disampaikan oleh Yesus. Sekarang Anda membawa Nabimu dalil, masih di ya? neraka, Dalbo. Iya, Anda membawa dalil apa Udah, makna Dalbo. ayat ini? Silakan. Udah, kau nggak ngerti itu Dalbo. Kau baca Al-Quran. Iya, justru saya nggak ngerti. Saya nanya kepada Bapak, apa maksud ayat ini? Iya, apa maksud ayat ini? Masa bilang aja kau nggak ngerti? Bagaimana saya mengerti kalau Anda tidak mau menjabarkan ayat ini? Makna maksud ayat ini apa? Silakan. Mana dia? Pendeta, pastor, sama-sama beleng-beleng. Ditanya, dia berikan dalil, saya jawab. Ya, kalau di sini Yesus dalam keadaan berdoa dan menunjukkan bahwa Dia adalah utusan, bukan satu-satunya. Yesus itu Bapa dalam Yesus. Ya, murid-murid juga. Mereka ini siapa? Murid-muridnya. Nah, kalau Anda mau menjelaskan, karena kami tidak mengerti, silakan dijelaskan dengan lantang. Kamu mengatakan, oke, saya jawab. Saya mau bertanya,
Jawaban apa itu? Bapak sehat, ya? Sehat Bapak? Coba naik lagi tapi gantian ngomong. Ini pastor model apa? Tadi pendeta, ini pastor. Semua ya. Tadi Ibu Positif mau ngomong tuh, apa yang mau disampaikan Ibu? Silakan Ibu. Iya, yang tadi yang Pak Yohanes 17 ayat 11 kan. Di situ kan Yesus bilang, aku datang kepadamu ya Bapa, ya kan begitu. Jadi jelas sekali Yesus datang kepada Bapa. Dia memberitahu bahwa waktu sewaktu di bumi kan Yesus sudah dia bilang aku telah memeliharakan mereka. Jadi sewaktu di bumi kan dia sudah memberitahu apa yang Allah firmankan kepada Yesus. Dia memberitahu ke bumi bahwa inilah Allah yang sebenarnya, inilah yang harus, pokoknya kebenaran semua diceritakan. Makanya dia mengatakan setelah dia mau terangkat maksudnya ke surga, ya kan dia kan bilang begini, aku datang kepadamu ya Bapa, kan begitu. Jadi seakan-akan tadi Bapak yang pendeta tadi mengatakan bahwa Yesus itu yaitu Allah sendiri, kan begitu. Karena karena kan Yesus kan sudah mau ke surga, seakan-akan Yesus sudah mau jadi Allah di surga. Jadi dia beranggapan bahwa Yesus itu Allah itu sendiri, padahal kan Yesus datang ke surga atau ke langit, bahwa Yesus duduk di samping kanan Bapa. Jadi di tahta itu ada Allah, di samping kanan Bapa itu Yesus. Tapi mereka seakan-akan Yesus duduk di tahta Allah itu. Nah, Yesus saja ngomong bahwa dia akan ke Bapa, kan duduk di samping kanan Bapa. Nah, makanya kalau Tritunggal setengah mati Pak, kita mau berdebat, pasti kalah lah, karena tidak sesuai apa yang ada di Alkitab. Yesus duduk di samping kanan Bapa, tapi mereka mau Yesus duduk di tahta Allah, yaitu. Ya, jadi dalam Yohanes 17 dari 1 sampai 26 itu Yesus konteksnya berbicara tentang Yesus berdoa untuk murid-murid. Nah, kan begitu. Iya, betul. Makanya di sini kalau diambil kesimpulan, nah ya Bapak gitu, jagalah mereka. Nah, gitu aja sebenarnya. Iya, betul. Kuduskanlah mereka seperti kamu mengkuduskan aku gitu. Ya, seperti kamu betul. memuliakan aku, muliakan juga mereka gitu. Iya, betul, jelas, sangat jelas. Jadi Yesus mengatur kepada Bapaknya, Bu, ya, bukan Iya, benar, di bawah benar. jadi Allah, ke atas jadi Allah. Dia tetap Allahnya ya Bapa, ya. Lapor Iya. gitu kan, bukan ke atas jadi Tuhan. Iya. Tapi luar biasa ini jagoan Romo Beni. Romo mundur, pendeta mundur, kelas jemaat mundur, semua mundur. Pastor Menang sama banyak tuh hari ini loh. Pastor sama pendeta udah KO nih. Padahal Yohanes Iya, 17 benar. ayat 1 sudah jelas itu. Bu ini berpegang kepada dalil dan nas, makanya pendeta, pastor mundur semua melawan Ibu Positif. Makanya kalau mereka menjelaskan itu Pak, yang Yohanes 1 ayat berapa, 1 itu bahwa pada mulanya firman itu adalah Allah, toh firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama kan artinya lebih dari satu, kan jamak, lebih dari satu. Nah, mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Maksudnya firman itu apa sih? Kita harus tahu dulu firman apa sih, sehingga kita bisa kan mereka bahwa firman itu adalah pribadi, padahal bukan. Itu firman itu adalah ucapan Allah, kata-kata Allah. Allah berfirman, Allah berkata, kan itu tidak bisa dijadikan sebagai pribadi. Nah, sedangkan yang percaya Tritunggal itu dia katakan itu pribadi. Nah, kalau begitu kita merujuk waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Nah, waktu dibaptis maka terbukalah langit. Nah, yang berteriak itu di atas siapa? Inilah anakku yang kukasih. Ya, tentunya Allah. Nah, itu yang Roh Kudus itu yang dalam bentuk burung. Apakah burung itu bisa dikatakan pribadi? Itu kan semacam unggas, semacam binatang. Apakah bisa dikatakan itu pribadi? Tidak. Itu kan tidak. Itu Roh Kudus itu adalah kuasa Allah. Allah itu kuasa. Apapun yang dia mau buat bisa, ya kan begitu. Kalau pengertian saya seperti itu. Nah, yang herannya kenapa Tritunggal mengatakan itu pribadi? Nah, kuasa itu boleh melalui burung kah, boleh melalui api kah, boleh melalui angin kah, itu bukan pribadi, tapi itu kuasa Allah. Itu. Mantap memang Ben, nggak salah pilih lu, jagoan Ben, menang banyak lu begini Ben. Betul. Jadi
firman itu salah satu sifat ya, Ibu. Sama seperti di Kejadian 1 itu. Tapi setuju loh sama Ibu positif ya. Firman itu kan dari bahasa Persia, artinya perkataan. Kita bandingkan dengan KJV, King James Version. In the beginning there was word, perkataan itu. Nah, teman-teman kita kekristenan, begitu firman pasti dikaitkannya ke kejadian. Kejadian kalau teliti membacanya saja, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nggak bawa-bawa Yesus, nggak bawa-bawa Roh Kudus, hanya Allah semata pencipta langit dan bumi. Lalu dibawa ketika dikatakan berfirmanlah Allah jadilah terang, berfirmanlah Allah jadilah matahari dan seterusnya. Nah, firman yang di Yohanes ini dilekatkan kepada firman ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ Gabriel, Bu, menurut saya Ibu benar. Firman itu adalah perkataan dari Allah, bukan Allah itu sendiri. Mantap, Maksudnya begini, Pak. Maksudnya Betul. begini. Allah berfirman, Allah berkata, jadilah gunung, ya. Itu firman itu. Maka Nah, terjadilah itu gunung. dia. Jadilah pohon, ya. Akan terjadilah pohon. Memang itu kan ucapan Allah itu, itu kan? Itu firman Betul. itu. Bukan Yesus itu atau bukan pribadi, kan itu ucapan. Apakah ucapan itu bisa dikategorikan pribadi? Kan tidak, itu kan ucapan. Ya Nah, kan? betul. Nah, yang dikatakan Yohanes 1:14 itu firman itu telah menjadi manusia. Begini, Lukas 1:30 sampai 31 kan malaikat Gabriel menyampaikan firman Tuhan nih kepada Bunda Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah dinamai nama Yesus. Nah, ini yang dinamakan firman itu menjadi manusia. Sama di Kejadian 1 itu, jadilah terang maka jadilah dia, jadilah cakrawala maka jadilah dia, jadilah Yesus maka jadi Yesus, kan begitu. Ya, Jadi benar. perkataan. Nah, ini firman yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria tadi. Dan di situ kan juga mengapa Yesus dikatakan firman, karena dia membawa firman Allah. Kan ada, kalau tidak salah ada di ayat mana itu, di ujung lidahku, toh itulah firman Allah yang saya bawakan. Dan ada juga mengatakan bilang begini, ini bukan firman dari saya, ini firman dari Bapa di surga. Ada itu Pak, semua ada di Alkitab itu ada. Tapi saya lupa tempatnya di mana, nanti saya cari. Ada itu semua. Jadi sangat jelas Yesus itu tidak pernah mengaku bahwa dia adalah Allah, tidak pernah. Dia selalu menjelaskan bahwa kenapa engkau mengatakan aku Allah, ya kan? Mengapa engkau mengatakan baik, bukan Allah lebih baik? Nah, kalau Yesus itu Allah, kenapa waktu murid-muridnya bertanya, kapan hari itu akan datang? Kapan jamnya hari akan datang? Apa Yesus bilang begini? Manusia tidak tahu. Malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu. Itu anak kan Yesus merujuk ke Yesus. Anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang di surga yang tahu. Kan itu jelas sekali. Yesus berkata benar, ya kan? Tapi seakan-akan Yesus tidak kayak bohong. Oh tidak, Yesus tidak apa? Dia kan sebagai manusia sebagai manusia, jadi dia ucapan seperti itu. Ya, bagaimana ini? Kan bingung. Ya, selamat pagi menjelang siang, Pak. Murid Raja Yesus. Iya, selamat siang. Kayak tadi ya, soalnya kayak di dalam sumur ini orang. Enggak, saya di dalam kamar, Bang. Ketepatan di kamar ada kipas, jadi suaranya bergema. Oh iya. Bapak Kristen apa Islam nih? Kristen Protestan, Bang. Oh, Tadi aku dengar bahas Ibu itu bahas ayat berapa tadi itu, Bu, yang Ibu bahas? Saya tidak pernah membahas masalah ayat, tapi apa yang tadi dikeluarkan situ saya bahas. Oh, artinya ini, apa itu Iya, dimaksud? enggak dulu kayak gitu, Bu. Coba dulu baca dulu ayatnya gitu loh, Bu. Yang dibahas pertama tadi itu Yohanes 17 satu perikop. Nah, di situ Yesus berdoa Bukan untuk murid-murid. perikop, yang saya dibahas tadi tidak tahu hari kiamat. Oh, yang tidak tahu hari kiamat itu loh. Nah. Ayat berapa itu, Bu? Ada Yesus memang, malaikat tidak tahu, anak pun kata Yesus tidak tahu, hanya Bapak yang coba tahu. buka ayatnya, ayat berapa itu? Bentar.
Ini Markus Matius. 13. Markus 13. Ada juga di Matius ini. 13 ayat Markus 13:32. ayat 32. Tetapi tentang hari itu atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Coba di sini udah baca bahasa aslinya, Bang? Sudah jelas di situ kalau ini. Coba dulu Bang, baca dulu bahasa aslinya, Bang. Anda yang baca. Bapak mau merujuk ke bahasa asli? Loh iyalah Bang. Coba Hanya ayat coba, ini kita aja. Jangan debat dulu Bang. Bang, tunggu dulu Bang. Iya, Jangan silakan Bapak yang baca. Oke, jangan debat dulu Bang ya. Iya, Bang, jangan debat. bentar, Bapak, bentar. silakan. Bang host bentar. Abang mana lebih percaya? Keterangan saksi mata penulis atau keterangan yang ratusan tahun yang tidak tahu kejadian? Mana yang lebih percaya Bang percaya? Ya silakan Pak, enggak perlu Enggak, curhat, jawab silakan. dulu, Bang. Itu aja dulu yang Silakan, dijawab. apa yang menjawab? Silakan. Iya. Coba dulu dijawab. Mana yang lebih dipercayai, keterangan saksi mata penulis atau keterangan yang ratusan tahun tidak ada di tempat kejadian, tidak melihat Baik. kejadian? Baik, saya lebih percaya orang yang langsung menerima firman itu dan menyampaikan. Oke, baik. Nah, sekarang Sekarang yang, Anda yang menulis ini buka di sini, buka Yang- di Matius 24 yang dibawa tadi Bun Beni, perkara manuskripnya. Silakan. yang ditulis 36. yang ditulis ini dalam bahasa aslinya di Markus atau di Matius yang dibaca? Sama. Nah, di Markus berapa Bang tadi Bang? Aduh, nggak tahu. Kalau Markus 13:32, kalau Matius 24:36. Masa lebih tahu saya sih Pak? Ya. Markus 13 ayat 32 ya, dikatakan di sana peri deho hemera ekenos eho hora edes eido ode the angelus and etones nonde ohios eime ho pater. Jadi di sini yang mana di situ dikatakan anak? Berarti ini salah ya? Yang mana? LAI salah. Berarti Yesus salah. Ini Yesus Yesus yang salah Kak. Tahu Ini nggak Yesus arti yang anak ngomong itu, loh. Kak? Ini Yesus yang ngomong. Kalau saya percaya Yesus, bukan percaya lo. Dengar dulu Kak, jangan terus menghakimi kita gitu kan. Baiklah, saya jelasin ya, karena saya yang diberikan oleh Yesus tentang pengertian ini. Oke, kata huios dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggris itu son. Huios itu G5027 ya, menuju kepada anak. Di situ tidak ada kata Yesus aku tidak tahu, hanya kata Yesus anak tidak tahu. Oke, baiklah, sekarang kita buka Matius 5 ayat yang ke-45. Matius 5 ayat 45, hopos ginomai huios juga di situ. Karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga, anak-anak sorga katanya kan. Matius 5 ayat 45 dikatakan. Kita buka ya Matius 5 ya, kita buka biar ntar ya, saya pembelah kitabnya. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Di sini ada anak juga. Jadi teman-teman, huios G5027 ya, yang anak itu tadi bukan sekedar hanya kepada Yesus. Anak itu tadi karena yang menjadi murid-murid Yesus itu juga anak Bapa di sorga. Makanya nanti jika ada yang menyatakan oh hari kiamat tanggal segini bulan segini, itu Ya. sudah pernah terjadi ketika pendiri gereja Jangan ini terlalu panjang Pak. Ini yang Jangan tadi. terlalu panjang narasinya ya. Baik. Di sini Hios ya. Sebentar dulu. Di sini Hios. Nah, ya.
Nah, ini anaknya. Bapak tadi mengatakan bahwasanya itu hanya bukan hanya Yesus. Artinya di situ juga termasuk Yesus. Kalau memang bukan hanya Yesus, nggak ada yang menyangkal, saya sepakat. Tetapi di situ juga termasuk Yesus. Di sini ada. Bang, sudah saya Kalimatnya katakan anaknya. Yesus. Makanya Bang, coba baca Bang di kitab Matius tadi Bang, Matius Bro. 4 tadi. Bro. Coba kita baca Bang, jangan baca satu ayat aja Bang, ayat 36 tadi kan. Nah, Ini jangan baca jelas, satu ini ayat. anaknya, ini merujuk kepada siapa ini? Bang, Yesus. baca ayat bawahnya Bang, baca ayat bawahnya. Sebab sebagaimana halnya pada zamanmu, ya. Kamu demikian ini mau pula halnya diskusi? pada kedatangan anak manusia. Kamu ini mau diskusi apa enggak? Gimana ini? Kamu ini mau diskusi apa enggak? Dari tadi ngomong Ya mulu. Bang, makanya saya bilang tadi Bang, pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Saya apa kamu yang pelan-pelan nih? Bang, jangan main sudut-sudutkan. Kutanya dulu kau, apa Allah tahu hari kiamat? Tunjukkan dulu Allah tahu nggak hari kiamat? Ini yang tadi nih. Enggak, Allah tahu nggak hari kiamat? Bisa nggak kau jawab? Nggak bisa jawab dia. Bisa nggak Allah tahu hari Kenapa kiamat? kamu lagi? Di mana Yesus tahu hari kiamat? Sebentar. Di mana Allah tahu hari kiamat? Bisa nggak kau jawab? Kalau langsung nyunsep dia mau nipu, dia pikir kita nggak punya data-data seperti itu. Ada datanya, bro. Ini Yesus aja nggak tahu hari kiamat. Bro, jangan tantrum gimana? langsung Ditunjukkan overdosis. Heos. Nah, ini Heos. Ini anaknya. N-nya besar ini. Anak siapa? Masa anak Yesus? Masa Berarti Yesus nggak punya anak. Jadi banyak saja nih, Ben. Kau bilang tadi kau percaya pada saksi penulis. Kenapa kau percaya pada Muhammad? si penipu itu? Di mana Yesus tahu Muhammad hari penipu. kiamat? Itu Kau topiknya. Baik. Jangan kemana-mana dulu. mana datanya kalau Nabi Muhammad SAW itu penipu? Muhammad itu anjing yang suka Nah, ini mainkan aja Bang Dalbo, mainkan aja ini. Ajaran gereja kedua, gereja kedua tidak mampu menjawab, langsung menghujat. Inilah Kristen apa nih dari ajaran-ajaran Paulus? Tunjukkan Ben. Kalau Nah, turun dia. Kenapa si Kristen ini kalau tidak mampu menjawab pasti larinya pertama kesurupan dan kedua menghujat. Kenapa ya? Apa alasannya? Jadi data narasi yang ibu positif tadi bawakan itu diperkuat oleh data, diperkuat lagi oleh bahasa aslinya, Greeknya, anaknya di sini ya. Anaknya sih nyaknya besar ini. Masa di sini dikatakan nyaknya ini Yesus? Kan Yesus kagak punya anak kan begitu. Nah, kalau di Bible itu dikatakan kan Yesus itu adalah anak-anak Bapak gitu kan, kalau yang dipercaya orang Kristen kan begitu. Nah, maka di sini merujuk kepada Yesus. Nah, Yesus pun tidak tahu hari kiamat begitu. Gimana sih? Jawaban yang kami pertanyakan nggak mampu jawab, malah menghujat dia. Berdialoglah dengan baik. Makanya di sini kalau kata-kata jorok, wah banyak sekali di dalam Bible, Pak. Iya, bahkan di sini dikatakan nih dalam apa ini terjemahan apa ini? Son of David, anak Daud. Anak Daud. Nah, kalau anak Daud ini disematkan pada siapa biasanya? Itu di PB. Kepada Yesus. Kan begitu. Susah memang kalau ya. Kelas-kelas pendeta, kelas-kelas pastor, sok-sokan pakai bahasa Yunani dia. Mau tipu-tipu. Buka data dia malah kejang-kejang. Coba saya mau mendengar pendapat Ibu Positif. Gimana menurut Ibu Positif tentang orang yang tadi? Setuju nggak Ibu Positif kalau mempunyai saudara Kristen yang suka menghujat seperti tadi? Ya, sangat tidak setuju. Coba dengar, saya atau hostnya ada tidak dari awal itu menghujat Yesus? Karena kenapa kami tidak mau? Kami juga memuliakan Yesus.
Itu ibu. Nah sedangkan dia menghujat, coba gimana tuh? Makanya Pak, kalau berdebat dengan Tritunggal memang ya pasti kalah lah, karena tidak berdasarkan Alkitab. Tapi mereka mau, karena dari awalnya memang dia kan di pikiran mereka Yesus itu Allah. Jadi mau menjelaskannya, mau berdebat setengah mati, karena mereka tidak tahu siapa itu Allah sebenarnya, siapa itu utusan sebenarnya, apa itu Roh Kudus. Roh Kudus saja dia tahu, dia tidak tahu apa itu Roh Kudus. Dianggap itu Roh Kudus itu pribadi. Nah, firman juga itu dianggap itu pribadi. Jadi memang setengah mati kalau untuk mau menyatu, tidak bisa. Ya, selamat pagi menjelang siang Pak. Daun kering. Ini yang tadi juga bukan nih. Ini udah 2 kali dia tadi naik pakai 2 akun yang beda. 2 kali juga kesurupan. 2 kali juga kesurupan memang. Sampai menghujat dasar juga. Ya, Pak daun kering silakan. Apa keluhannya Pak? Dan kering siapa nih? Selamat siang. Iya ya, selamat siang Pak Yoyo. Ini Pak, saya mau nanya nih sama ibu-ibu positif ya. Anda dari mana? Agamanya apa? Kristen Pak. Selamat siang, pasti Kristen. Kereten. Nggak mungkin selamat Islam siang ya, kalau juga. selamat siang Pak. Ya, Iya nggak? silakan. Iya, cuman mau nanya, tadi katanya ibu kan firman itu perkataan. Nah, saya mau nanya Bu, perkataan saya ini saya bukan Bu? Yang nyampe ke ibu nih, yang ibu dengar nih, ini suara siapa? Ya suara Bapak lah. Nah, suara Bapak kan? Nah, kalau orang Islam kan percaya perkataannya Allah itu kan jadi tulisan tuh. Ibu percaya nggak tuh Bu? Di mana? Kalau Quran itu kan perkataannya Allah kan? perkataan betul. Betul kan? Betul, perkataan itu diperdengarkan, suara diperdengarkan. Sekarang perkataan saya nih Pak ya. Bapak kan tahu perkataan saya kan saya. Iya, Bapak. Betul kan? Perkataan Bapak itu. Betul. Nah, itu firman kan? Firman itu kan perkataan. Oh, beda Pak. Kalau Anda ini berbicara, kalau Nabi itu bersabda, kalau Tuhan itu berkata-kata, berfirman. Pak, ini kan perkataan yang jelas kan, perkataan firman itu kan perkataan tadi ibu itu bilang. Jadi Ya kan? perkataan siapa yang disampaikan oleh Yesus? Ini sekarang enggak, Bapak dengar dulu. Jadi perkataan siapa yang disampaikan oleh Yesus? Nah, sekarang gini Pak, perkataan saya ini sampai ke Bapak. Gimana Bapak ini? Saya sudah nangkap Pak. Apa maksud Bapak? Anda mau mengatakan Yesus itu adalah Bapak itu sendiri, kan begitu? Bukan, sekarang cara Bapak firman itu kan perkataan. Nah, kata-kata saya ini nyampe ke Bapak ini siapa? Yang ngomong? Saya Iya, kan? bicara Bapak, suara Bapak. Nah, iya makanya. Jadi Yesus itu ketika kan Yesus perkataan mendengarkan Bapak. firman itu perkataan siapa Pak? Yang sekarang yang lucu, Bapak percaya Saya kalau tanya, ketika Quran Yesus itu mendengarkan firman itu perkataan siapa? kabar, makanya jangan dipakai dulu biar Bapak ngerti. Bapak kan nggak ngerti. Gimana saya lebih paham Pak Bebel dibanding Kristen, apalagi pendeta? Waduh, Pak. Jangan Nabi Bapak aja, waduh Pak. Pak, Nabi Apa, Bapak Pak? aja kalau nggak tahu nanyanya sama umat yang sebelumnya. Ini Bapak bagaimana mau ngartinya Kristen? Yang Islam aja nggak Gimana bisa. mau nanya Kristen Bagaimana? Pak? Saya lebih paham. Ayo kita dialog. Firman itu menurut Yesus Nabi ente perkataan aja atau bisa bukan? nanya. Dan menurut Kristen firman Bagaimana itu ente apa? lebih Ini paham? temanya firman Pak. Ayo. Temanya firman. Firman itu kan Silakan, perkataan silakan. tadi. Saya berikan waktu Bapak ya memberikan penjabaran firman itu apa. Silakan. Kita Nah, bahas itu yang firman. gampang-gampang aja, firman itu kan perkataan. Iya. Nah, kata-kata saya ini nyampe ke Bapak itu saya tuh bukan. Bapak, suara Bapak, Nah, itu kata-kata Bapak ngerti itu. Itu Bapak Ya, ngerti ngerti itu. saya. Terus Nah, sekarang firman Allah ini yang kata-kata saya ini kan Allah yang berbicara. Jadi manusia itu siapa? Allah Itu atau bukan? Bapak. Firmannya Bapak. Bukan Allah. Ini firmannya Di Bapak. mana jadi di mana manusia. Yesus mengaku firman? Coba pakai dalil kita. Di mana Yesus mengaku firman?
Baca dong di Yohanes 1 itu. Kan itu bukan pernyataan Yesus, Pak. Saya bertanya kepada Bapak, di mana Yesus mengaku firman? Karena menurut Yesus, firman itu adalah ucapan perkata. Buka di Wahyu 1 ayat 8. Bapak buka. Gimana Bapak ini? Di mana Yesus mengaku firman? Bapak buka Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1. Aduh Bapak ini manja sekali. Wahyu 1 ayat Alfa dan Omega. Baik. Alfa dan Omega. Baik. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Nah, itu dia kan firman Tuhan. Itu dia bilang dia Firman Tuhan Allah. Karena Yesus juga mengatakan, Pak, dengarkan. Karena Yesus juga mengatakan di Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Ini firman yang disampaikan oleh Yesus. Makanya dengar dulu. Yesus ini kan firmannya Allah. Ya kan? Di mana Yesus mengaku firman? Nah tadi lu baca lu apa tuh ya 1 ayat 8? Di sini Yesus menyampaikan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Iya, firman Tuhan Allah. Waduh, karena Tuhannya Yesus itu adalah Allah, sesuai di dalam Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Beginilah kalau maksudnya kalau orang Islam ngartinya memang begitu. Nggak ada ini saya gambarkan, ini Bible, Pak. Menyampaikan firman-Mu, ya kan? Yesus kan bilang aku telah menyampaikan firman-Mu. Nah, bukan kan berarti itu bukan kata-kata Yesus, kata Allah, kan begitu? Gini, baca juga di Yohanes. Baca juga Pak. Di mana Yesus mengaku firman, Pak? Karena menurut Yesus firman, gantian dulu, nanti Anda sanggah. Iya, nanti Anda sanggah. Karena menurut Yesus firman itu adalah perkataan, ucapan, dan diperdengarkan. Nah, yang dikatakan utusan menurut Yesus, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Yohanes 3 nomor 34. Lalu Yohanes 12:49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang aku harus katakan dan aku sampaikan. Ini firman yang dijabarkan Yesus di 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Ya, jadi apa yang aku harus katakan, aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ini Bible saudara yang bercerita, bukan saya. Jelas sekali itu Pak, jelas sekali, jelas. Pak Yuyun, jelas sekali. Dalbo, Yesus itu kan tadi gue udah bilang di perkataannya Allah. Jadi semua yang dia lakukan ya tergantung kata-katanya Allah. Namanya juga dia kata-katanya Allah. Jadi apa yang dia lakukan ya Allah yang berkata-kata di dia. Bagaimana lu ngerti nggak? Bukan, dia yang menyampaikan. Dia menerima firman. Apakah saya juga Allah ketika saya membaca ini? Kan tadi kalau saya menyampaikan ini ya, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal, apakah saya Allah? Tadi kan gue udah bilang firman, kata-kata gue itu gue kan. Ya, terus? Nah, iya kan lu bilang iya tadi kan. Nah, sekarang kata-kata gue itu jadi manusia. Misalnya Allah gitu ya, Allah yang kata-kata jadi manusia. Nah, itu Allah bukan firmannya Allah bukan. Kita ikutin Anda. Oh, baik. Jadi Yesus ini adalah Allah itu sendiri. Firman Allah. Firman Allah. Di mana tertulis Yesus itu adalah firman Allah menurut firman Tuhan atau pernyataan Yesus? Di mana tertulisnya? Di Wahyu 1 ayat 8. Alfa dan Omega. Firman Tuhan. Iya, firman Tuhan di sini. Firman Tuhan. Gimana ini orang? Iya, dia firmannya Tuhan. Firman Tuhan dia sampaikan apa? Di Yohanes 12:50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Dalbo, lu ngerti gak sih tadi dia itu kan ini Yesus mengaku menerima firman, menyampaikan firman. Firman itu perkataan, ucapan, dan diperdengarkan. Di dalam Matius 5:27, kamu telah mendengarkan firman.
Ini yang kagak nyampe memang orang Islam Silakan otaknya. Pak, di mana Yesus mengatakan firman itu adalah dirinya sendiri? Di mana Yesus? Quran itu lu Iya, percaya itu di mana kata-katanya Yesus itu Allah. mengatakan dirinya adalah firman, Pak? Nah Di mana? sekarang firmannya Allah jadi buku lo percaya. Kalau firmannya Allah jadi manusia lo nggak percaya. Kan otaknya nggak nyampe kalau gitu. Di mana Yesus mengaku firman, Pak? Nah kan Ini yang Anda keliru. Wahyu 1 ayat 8. Berapa? Lo nggak baca itu firman Allah. Ya Wahyu 1 ayat 8. Siapa Allah di Aku sini, adalah Pak? Alfa dan Omega, firman Allah. Siapa Allah di sini? Ini perkataan siapa? Di Wahyu 1 Perkataan ayat Yesus lah. 8. Ini perkataan siapa, Pak? Perkataan Yesus lah. Dodol betul kau. Ini firman Tuhan. Waduh, Mana firman berarti ini? Tuhan. Bagaimana Siapa Tuhan firman di sini? Ini Yesus ini jelas-jelas menyampaikan ini firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Itu firman Tuhan Allah itu. Yesus itu Firman Alfa Tuhan dan yang Omega itu disampaikan firman karena Tuhan. Yohanes 17:8. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, Baca dan dong ini. mereka telah menerimanya. Termasuk ada ini dan- di dalam Wahyu 1 nomor 8. Baca dong Wahyu 1. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Lu. Apa kuasanya, Pak? Di bumi. Apa Waduh. kuasanya di bumi? Yesus bisa mengampuni dosa. Yesus bisa bangkitin orang mati. Bukan Ya hanya enggak? saja Yesus bisa mengampuni dosa. Ini kita berbicara bebas. Bukan hanya Yesus mampu membangkitkan orang mati, banyak selain Yesus, Pak. Nih, Waduh. ini yang disampaikan host, disampaikan host tadi. Coba. Ini maksudnya Pak dari di Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Ini di terjemahan TL, aku inilah Alif dan Ya. Demikianlah firman Allah Tuhan itu. Dia menyampaikan firman. Apa firmannya? Aku ini Alfa dan Omega. Itu isi firmannya. Coba baca. Sekarang Ini Alfa dan situs Omega itu apa Alkitab sih? sabdamu. Dia menyampaikan Alfa dan firman Omega. nih. Sekarang gue tanya lu, Alfa dan Omega itu apa? Alfa dan Omega, dia merujuk Alfa dan Omega ini, dia merujuk kepada Sang Bapa. Dia menyampaikan Wah, firman. ini kan Baca Alfa ini nih. dan Omega itu kan ayatnya yang awal dan Nih. yang akhir yang kekal. Bro. Bagaimana? Ini baca dulu. Demikianlah firman Allah. Dia menyampaikan sama loh, sama kayak Bro, nabi-nabi terdahulu di Dia itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia itu kekal. Iya, Alfa dan Omeganya merujuk kepada Sang Bapa. Dia hanya Wah, Sang Bapa menyampaikan. bagaimana? Itu perkataan Demikianlah Yesus. firman Allah katanya. Coba. Waduh, emang begini nih kalau Muslim emang artinya ya jelas nabinya aja Bro. kalau nggak tahu Quran suruh nanya sama orang Kristen. Bro, Bagaimana? ini nih. Izin dulu, Alkitab izin sabda dulu, nih, bro. Ya, baik, saya ikuti Anda. Karena ini Yesus yang menyampaikan, Anda mendudukan Yesus adalah firman. Bagaimana Hosea, Pak? Kata Hosea, sebab aku ini adalah Allah. Apakah Hosea Allah, Pak? Di mana tuh Hosea berapa tuh? Nah, Hosea 11 nomor 9. Apakah Hosea itu Allah? Lu. Dan di sini sebab aku ini Allah. Ini pernyataan ngawur tuh. Hosea. Nah ini nih makanya nih asal bunyi nih kalau gini. Tunjukkan dulu, Ben. Asbun Di kalau Hosea gini. 11 nomor 9. Hosea 11. Hosea 11 nomor 9. Apakah Hosea itu Allah? Waduh, ini asbun nih. Oh, waduh, ini pernyataan Hosea juga loh. Belum ditusbol udah ada waduh aja. Bagaimana? Dasar Pak Yuyum. Hosea 11 nomor 9. Sebab aku ini apa? Dan bukan Asal manusia. bunyi nih padahal bunyi. Nih ya. Saya berbesar. Nah, Bacakan. aku tidak akan melaksanakan murkaku. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala. Ayat berapa tuh? Ayat berapa coba? Ayat berapa tadi? 11 nomor 9. Tidak akan membinasakan. Hosea 11. Tadi dulu dong gue nanya dulu nih. Hosea 11 ayat 9. Iya, 9. Saya bacakan dulu nih firman Makanya Tuhan, yang Pak. sama Dengarkan tadi. dulu. Lanjut. Aku tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengah di tengah-tengah kamu, dan aku tidak akan datang untuk menghanguskan. Di Apakah sini. Hosea Allah? Nah, terus apa masalahnya? Ini kan firman Allah untuk bangsa Israel nih. Iya, sama yang disampaikan Yesus di Wahyu 1 nomor 8.
Oh, itu Pertanyaan jelas itu pertama, kalau Anda menuju ke mengatakan dirinya. di dalam Wahyu, tunggu Pak. Ada aku salah. Iya, Di kalau Wahyu Anda 1 ayat mengatakan di 9, Wahyu ayat 8. 1 ayat 8 Itu bahwa untuk ini dirinya. perkataan Yesus, Iya, Yesus untuk adalah dirinya, Alfa dan bukan Omega. untuk Nah, siapa. bagaimana di Hosea 11 nomor 9? Hosea ini firman Allah untuk bangsa Israel. Bukan Ini firman juga Pak. Ini Beda, jelas Pak, tertulis. beda, Di jelas mana beda. tertulisnya di situ firman Allah? Jelas Di mana? beda, Pak. Di Jelas mana beda Pak? Di dong. mana? Hosea 11 nomor 9. Jelas beda. Iya, bedanya di Dari mana? judulnya aja Bapak baca. Iya, Baca aja silakan dari Pak. Di mana judulnya. dikatakan di situ firman Allah? Kasih Tuhan mengalahkan kenegilan orang Israel. Baca dong Iya, iya, judulnya. iya. Coba, Abah sendikan. Di mana di situ dikatakan ini firman Allah? Di mana? Yang mana nih? Di Hosea 11 nomor 9. Nah ini kan. Baca dong. Nah, ini Dari kan atas. ini. Ketika Ini kan Israel ini. masih mendapatkan Ini kan ini. Di mana? Aku tidak akan melaksanakan murkaku. Hebat Hosea ini. Ya, yang menyala-nyala itu tidak akan kubinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan Bapak, bukan Hosea, ini manusia kan ada yang kudus penulis. di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Hebat ini Hosea. Waduh, Bapak ini ngawur. Saya ikuti paham Anda. Di mana di sini dikatakan ini firman Tuhan? Di mana? Ini makanya nih kalau Ini kalau apa orang ini Islam, itu? Orang Islam nih kalau misalnya asal bunyi Iya, aja. di mana dikatakan di sini firman Dalbo. Allah? Nah, Anda bawa di situ jelas firman Tuhan Allah. Dalbo. Yuyum. Ente asal bunyi aja nih. Kau asal bunyi pakai dalil saya. Apakah Hosea Allah? Karena Hosea menyampaikan seperti ini. Aku tidak akan melaksanakan murkaku. Hosea ini hebat. Bahkan dia mengatakan, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Ini Hosea Kalau hebat. misalnya Ya. itu orang Kristen ngatain itu perkataannya Allah, lu mabuk kali lu, Dalbo. ini perkataan siapa Pak? Bukan orang siapa ini? Bukan orang Islam loh yang mengartikan itu, Alkitab sabda sendiri dia mengartikan. Kalau misalnya lo bilang itu perkataannya Hosea, berarti lu mabuk, lu berarti Dalbo. Ini siapa yang perkataan siapa ini Pak? Siapa perkataan siapa ini? Kalau misalnya lu begitu, Iya, Quran juga perkataan semuanya siapa? kata-kata Muhammad dong. Kalau Iya, misalnya perkataan gitu, siapa ini Hosea 11 nomor 9? Quran gitu kata-kata Muhammad dong Iya, kalau gitu. perkataan siapa ini? Harus ketawa karena kata Yesus, orang banyak ketawa nanti nangis. Itu perkataan Iya, kan, Yesus. maksudnya, Nah sekarang kalau udah ini gitu- perkataan siapa ini? Hosea Dalbo, 11 lu nomor bilang 9. begitu, gua Ini juga bisa perkataan bilang, siapa? Quran lo itu kata-katanya Iya, Muhammad perkataan soalnya tuh. siapa Pak? Perkataan siapa ini Hosea 11 nomor 9? Dalbo lu kayak anak-anak aja lu. Iya, perkataan siapa Pak? Perkataan Tuhan yang ditulis oleh Ini Hosea. mana tertulisnya di situ perkataan Waduh. Tuhan ini? Di mana? Wah, kalau gitu kan nanya juga. Quran lu tuh yang Di Muhammad mana yang kata-kata. tertulisnya? Di sini ya. Yesus Yang kata-kata menyampaikan, Muhammad, yang kata-kata aku adalah Muhammad tuh. Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Anda mendudukan bahwa Yesus, padahal jelas. Itu jelas, mengatakan itu ini perkataan firman. Yesus. Firman. Itu kan- Ketika tidak ada yang tertulis, ya dengarkan. Ketika tidak ada yang tertulis, Anda narasikan itu bukan Allah. Gimana ceritanya ini? Dalbo, Sedangkan di Wahyu 1:8 ada tertulis di situ. Firman Tuhan Allah. itu kata-katanya siapa? Kata-katanya Yesus, aku adalah Alfa dan Omega. Baik, Aku. kata-katanya Yesus betul. Iya Kalau lah. Hosea 11 nomor 9 kata-kata siapa? Itu bukan kata-katanya Hosea. Siapa itu? Di mana dasarnya Pak? Dia tidak mau terima. Kenapa Bapak ini? Ada yang kagak enak, tidak diterima. Ini kitab Dalbo. suci Anda loh. Iya, yang tulis itu Hosea, bukan perkataan Hosea Hosea. yang Hosea itu menerima Nah, yang wahyu. tulis ini siapa Pak? Yang tulis Hosea, dia kan menerima wahyu. Yang tulis ini siapa? Bagaimana Dalbo otaknya? Yang tulis ini siapa Pak? Waduh. Tadi saya menjabarkan Kalau menurut gitu, Yesus Quran firman, lu- dengarkan. Quran lu Tadi semuanya saya kata-katanya menjabarkan, Pak. yang nulis siapa? Menurut Yesus, firman itu adalah ucapan perkataan dan diperdengarkan. Ini menurut Yesus. Tentu bertentangan dengan menurut Kristen. Kan Kristen tidak memahami siapa Yesus, tidak memahami apa itu firman.
Waduh, kata siapa dah, Bu? Asal bunyi aja lu. Kata Bible. Nah, firman itu apa, Pak? Firman itu perkataan Allah dan akal budi Allah. Akal budi Allah, perkataan Allah. Nah, di mana Yesus mengaku dia adalah firman? Di mana? Kan gua ada tadi tuh, udah gua bilang di Wahyu 1 ayat 8. Apa hubungannya ini? Apa hubungannya ini? Di sini jelas aku adalah Alfa dan Omega. Gua demen nih kalau Tuhan gini, dah gua ngakak nih. Lucu kau itu. Baru Di kalau sini lo jelas tertulis firman Tuhan Allah, karena Yesus menerima firman. Apa kata Baru, Yesus? Sebab di Wahyu segala 1. firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan di Wahyu 1 mereka ayat telah 8 itu jelas menerimanya. aku Alfa dan Omega. Itu kata-katanya Yesus. Bagaimana lo, Dalbo? Kata-katanya ke Hosea 11 nomor 9, kata-kata siapa? Itu ditulis nulis tahu itu kata-kata Yesus. Iya. Itu kata-katanya Allah. Kalau Hosea 11 nomor 9 itu siapa? Hosea apa? Ya elah elullah, udah gua bilangin itu yang ngerti-ngerti juga lu. Emang lu pada susah ngertinya dah. Hosea 11 nomor 9 kan di sini menggunakan kata aku. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Wah, hebat ini Hosea ternyata ya. Pak Yoyo, bukan gitu dong. Bukan, ini jejak digital loh Pak. Di dalam terjemahan 2010 masih di sini nih. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Allah, sama seperti Abraham nih di kejadian 22 ayat 16. Gitu juga Abraham menyampaikan firman Tuhan. Jadi Yesus ini menyampaikan firman Tuhan, demikianlah firman Allah, kata Yesus. Apa isinya? Yaitu aku adalah Alfa dan Omega. Nah, makanya di sini Alfa dan Omega itu dirujukan kepada Allah, Tuhan yang ada sekarang, yang telah ada pada zaman dulu, dan yang masih ada pada masa depannya, itu yang Maha Kuasa. Ini merujuk kepada Allah, Tuhan yang ada sekarang tentunya. Gitu Pak Yuyum. Ini jangan disangkal. Bukan gitu. Ini jangan. Maksudnya lu pada percaya kalau kata-katanya Allah jadi buku, ya kan? Enggak, ini jangan dulu ke situ. Ini disepakati dulu Pak. Ini nih. Yang ada kata-katanya Allah jadi manusia, lu kagak percaya. Wah. Di mana datanya? Firman itu menjadi Yesus, di mana tertulis? Di mana tertulis firman itu menjadi Yesus? Di mana Pak? Lu baca ada Yohanes 1 ayat 1 tuh. Itu kan tidak ada namanya Yesus di situ Pak, disebutkan Pak. Di situ hanya disebutkan firman telah menjadi manusia, termasuk Bapak, saya dan semuanya manusia. Nah, baca dong sampai ke bawah ayat 18 apa tuh? Iya, ayat 18 apa tuh bunyinya? Sudah. Di mana Yesus itu di 14-nya bahwa firman itu telah menjadi Yesus, kan begitu Pak? Baca dong di ayat 18 itu. Bapak sendirian baca. Dari tadi kita layani kamu ini apa ya, manja sekali kau. Nah, kata Yesus Pak ya, begini pernyataan Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Padahal Jadi nggak ada yang meniru Pak. Iya, padahal Bu, saya mau nanya Jadi nih. saya juga ini firman Pak, Yuyum juga firman, kita Saya sama-sama mau firman nanya nih. yuk. saya juga Pak Yuyum, saya ini firman jadi manusia. Gitu. Kalau ente bukan firman yang jadi manusia, peju Nah yang jadi ini Yesus ente. bohong ya. Jadi Anda mau mengatakan Yesus pembohong gitu. Bukan. Karena Yesus Kalau yang siapa yang menyatakan tadi ngaku firman ya? Ente dari peju. menurut saya kalau menurut Yesus. Karena Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Iya. Allah. Tapi jangan lu ngaku lu firman, lu kan dari peju. Nah ini Yesus yang menyatakan Pak, saya manusia, Bapak manusia atau bukan?
Waduh, Wah, ini kalau Dalbo kalau ente ngertiin Saya tanya begitu Bapak, berarti ente Bapak manusia atau didengkulong bukan? kalau gitu, Kecuali Dalbo. Bapak bukan manusia, artinya Bapak bukan firman. Saya kan manusia. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan Yesus. Yesus berkata, manusia Pak, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Nah, makanya itu saya katakan saya juga firman. Itu artinya lu Menurut hidup Yesus. lu harus menurut firman yang kata Quran, bukan dari Nah firman, bukan dari ini peju. Yesus yang berkata, Bapak ini manusia atau bukan? Jawab dulu Pak. Kalau Bapak bukan firman, saya katakan Bapak juga firman. Kalau ente bilang ente firman mah ente ngawur. Nah, berarti Yesus bohong Bendo. Waduh, Ini manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. makanya kan gue udah bilang tadi Apalagi, Nabi lu kamu ada mau kalau makan? nggak ngerti Quran Makan suruh dulu nanya lah. sama sebelumnya. Nah, ini lu jelasin orang Kristen punya bagaimana ya ngawur lah. Kristen nggak ada paham Pak bahasa Indonesia. Bagaimana Dalbo? Nabi lu kalau nggak paham, nggak paham saya tanya dulu, Quran, di Yunus tuh, Anda ini manusia atau bukan Pak? di surat Yunus tuh kalau Nabi lu nggak paham Iya, suruh saya nanya tanya sama yang sebelumnya. Bapak ini manusia atau bukan? Nah kalau lu ngertiin begitu ya lu ngawur Saya lah. tanya Bapak ini manusia atau bukan? Waduh, lu pakai nanya, gue ngomong sama lu, masa yang ngomong apa dong kalau sama lu? Kalau Bapak manusia berarti Bapak juga firman, sama dengan saya juga firman. Waduh. Ini dalilnya di Matius 4 nomor 4. Ini berarti Apa kata Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya manusia. Dalbo lu bikin gua ketawa aja lu kalau ngertiin kayak gitu mah. Ketawa aja Pak, karena Kristen itu Pak harus ketawa, karena yang ketawa itu ujung-ujungnya nangis Pak. Dan Kristen itu Pak 99% tidak memahami bahasa Indonesia dengan baik dan tidak paham isi Bible-nya itu sendiri. Justru Ditanya ente yang apa kagak jawabnya paham. apa? Di mana Yesus itu disebut menjadi firman itu menjadi Yesus, di mana? Bagaimana lu mau jelasin Alkitab sama orang Kristen? Waduh, itu lu ngawur. Ya silakan Pak, di mana disebutkan firman itu telah menjadi Yesus Pak? Silakan. Nah kan udah gua kasih tahu di Yohanes 1 tuh ayat 18 lu baca. Allah tidak kelihatan tapi yang menyatakannya anak dalam pangkuan Allah. Yesus kan dipanggil anak Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Anak di pangkuannya yang menyatakannya. Pertanyaan saya, Yesus ini orang atau bukan? Yesus ini kan disebut anak Allah. Saya tanya, Yesus ini manusia atau bukan Pak? Anak manusia lah. Berarti manusia. Yesus juga tidak pernah melihatnya. Nah sekarang kan lo tadi kan gue udah bilang nih, kata-kata gue itu kan berarti gue kan. Nah sekarang kata-katanya Allah itu siapa tuh? Itu melulu. Anda jadi Tuhan aja Pak. Kamu disalibkan aja, kepala di bawah, kaki di atas. Kan biar lo ngerti Dalbo, lo kan kagak ngerti. Apa yang mau dimengerti? Nah ketika Anda dudukkan, memberikan satu contoh perkataan saudara, semua manusia bisa dituhankan kalau narasi Anda mau diikuti. Waduh, emangnya bisa manusia jadi Tuhan? Dari mana manusia jadi Tuhan? Jangan mengambil contoh kepada diri Anda sendiri. Kita ini yang biar lo ngerti yang gampang-gampang aja. Yesus, dengarkan. Menurut Yesus, firman itu adalah perkataan, ucapan dan diperdengarkan Pak. Di Yohanes 12:50 dengarkan. Yohanes 12:50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi Yesus ini menerima firman. Ini membuktikan firman itu adalah perkataan, ucapan dan diperdengarkan. Matius 5:27, kamu telah mendengarkan firman. Padahal Yesus itu semua yang dikatakan perkataan Yesus itu semuanya firman Allah. Ngerti? Jadi apa-apa yang dikatakan Yesus itu firman Allah. Apakah dia itu firman Pak? Nah kan tadi gua udah jelasin kata-kata dia gue itu nyampe firman ke lu nih juga? kan Waktu gitu Yesus juga. lahir kan Sekarang kata-katanya Allah nyampe ke itu jadi manusia karena dia
itu firman juga. Dalbo, lu bisa bedain dong. Kalau makan tuh firman, masa iya Dalbo bagaimana? Kan Anda sendiri yang menyatakan. Gimana sih? Dalbo, lu ngerti dong kalau dia kan Apalagi sebagai anak-anakku. manusia. Kalau Yesus bilang aku akan bangkit pada hari ketiga, nah, itu perkataan yang disampaikan oleh Allah tuh, itu iya. Kalau misalnya Yesus bilang gua mau makan, nah, apa itu? Ngawur juga nih Dalbo nih. Ya, berarti tidak semua yang keluar dari mulut Yesus itu adalah firman. Yang jelas Yesus bilang kan apa yang engkau berikan sudah saya Yang sampaikan. jelas Nah, katanya. Dalbo, Jadi apa yang tidak sudah saya semua. berikan, Saya apa yang tanya, engkau Bapak, berikan sudah saya sampaikan. Di umur berapa Yesus menerima firman? Yesus itu firman, Dalbo. Di mana Yesus mengaku adalah firman, Pak? Nah, kita bolak-balik ke situ doang. Iya pasti karena tidak ada, karena penyampaian dari Yesus tadi berkata kita bolak-balik situ mulu. firman itu adalah perkataan, ucapan dan diperdengarkan menurut Yesus. Nah, Jangan, sekarang Pak. firman Anda ini sabar Dalbo. dengarkan. Kan sudah, Anda ini percaya Yesus atau percaya pendeta? firman itu kan sudah menjadi manusia, Dalbo. Di Nah, mana tadi firman itu saya juga, bukan hanya Yohanes 1 Yesus. ayat 1 tuh. Yohanes 1 ayat 1. Iya, firman itu telah menjadi Yohanes 1 manusia. ayat 18, Saya juga 14, firman, 18, baca. Saya juga firman, karena Waduh. menurut Yesus manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau misalnya lu artiin, Haleluya. Dalbo, kalau misalnya lu artiin ayat itu lo berarti lo firman, berarti lo emang mau gue kata apa ya? Janganlah kalau misalnya Ini Yesus loh yang berkata-kata. Anda percaya Yesus enggak nih? Dalbo, itu kalau lu ngerti itu berarti lo dari firman juga, Yesus Dalbo. enggak nih? Lo dari mak bapak lo. Iya, kamu percaya Yesus enggak nih? Kalau hidup Paulus dari juga firman firman, itu, Pak. Paulus Dalbo. itu adalah firman juga. Nah, hidup dari firman Allah itu berarti kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bukan berarti lo Di mana dari tertulisnya firman, Dalbo. seperti itu? Aduh, Di mana Dalbo. tertulisnya? Bagaimana kalau ayat itu arti Firman dari itu firman? mau paham, Pak, mau dengarkan ya. Firman itu Paulus juga, bukan hanya Yesus. Paulus juga firman. Bahkan yang cocok diberikan Adam kedua itu Paulus, bukan Yesus. Paham? Dalbo, itu nggak ada ayatnya di Alkitab. Nah, tunjukkan siapa nama mamanya Yesus? Siapa nama mamanya Yesus? Lu kan jago, masa lu pakai nanya-nanya, lu udah Iya, tahu kan? jadi mamanya Yesus namanya Maria, betul? Ya, betul. Namanya orang tuanya Adam siapa? Orang tuanya Adam. Adam nggak punya orang tua tuh. Oh, nggak punya orang tua. Jadi Yesus punya mama, sedangkan Adam tidak mempunyai kedua orang tua. Artinya bukan Yesus adalah Adam kedua, melainkan Paulus Adam kedua. Kenapa demikian? Tunjukkan siapa nama kedua orang tua Paulus. Silakan. Ini kalau model kayak gini nih, gue bisa juga ini, Dalbo nih. Allah, Ya silakan, Pak, tunjukkan nama kedua orang tua Paulus. Nah, tidak tertulis di Alkitab lu. Iya, berarti tidak mempunyai orang tua. Waduh. Siapa Lebih nama orang gawat nih tuanya? kalau kayak gini nih. Siapa nama orang tuanya? Ini lebih sabar. Nabi lu Muhammad ada nggak di itu di Iya, Quran? siapa orang tuanya? Ada nggak di Al-Quran namanya ibunya bapaknya Nabi Muhammad ada di di Sirah Al-Quran? Nabawi apa? Al-Quran itu kan firman Tuhan, bukan perjalanan sejarah Makanya Nabi lu Muhammad. jangan bawa-bawa ke situ. Sekarang, Paulus ini siapa nama orang tuanya? Sekarang lu mau kocak lu, Dalbo, bilang gue tanya lu kagak Siapa jawab. nama orang tuanya? Paulus. Kan gue udah bilang tidak tertulis di Oh, Alkitab. berarti Paulus adalah Adam kedua. Waduh, Karena ini Yesus lagi. tidak mengenal Adam, Pak. Yesus tidak mengenal Adam, Adam tidak mengenal Yesus. Bahkan Paulus yang mengenal Adam. Dalbo, Yesus ente tidak asal pernah bunyi Dalbo menyebut nih. nama Adam. Asal bunyi lo, Dalbo mah. Nah, di mana Yesus pernah menyebut nama Adam? Waduh. Jangan Bobi gua wadu-wadu. sama orang Islam nih. Ngertinya asal Jangan anak wadu-wadu, udahnya Pak nih. Titus Bol sudah wadu-wadu. Di mana Yesus pernah menyebut nama Adam? Paulus menyebut. Jadi Ini sama nih, Paulus lah yang Dalbo. pantas dikatakan Adam kedua versi Kristen. Kenapa demikian? Paulus tidak mempunyai kedua orang tua sama dengan Adam. Yesus mempunyai mama, namanya Maria.
Sama nih Adam kayak tidak ada kedua orang tua. Yesus, Paulus juga tidak mempunyai orang tua, dan Yesus sendiri tidak mengenal Adam. Kalau memang Yesus mengenal Adam, di mana Yesus pernah menyebut satu kali aja nama Adam? Silakan. Halo, Abang Bayu, selamatkan dia. Assalamualaikum. aduh ada aja si Dalbo nih ngerti ya pantesan lu ngawur ya Dalbo. Nabi lu aja kalau nggak tahu suruh nanya Iya, di mana Yesus? Iya, di mana Yesus menyebut Adam? Di mana? Aduh. Di mana? Kalau Paulus ada datanya Adam. Perkataannya Allah. Iya, di mana Yesus Perkataan menyebut gua aja Adam? nyampe ke gua kan itu gue. Nah perkataannya Allah. Sekarang Iya, jadi kembali manusia. lagi di mana, Pak? Di mana? Jadi kan kalau Anak Paulus tidak mampu menunjukkan perkataan Allah silsilah jadi Paulus. manusia, Nah, ya kan? Jadi sekarang manusia itu di perkataan mana Allah, Yesus firman pernah Allah. menyebut nama Adam? Udah kan Dalbo, udah kita sampai situ aja ya. Lu udah ngerti kan perkataan Allah, perkataan begitu. Allah itu Masa Allah, gitu kan? aja? Belum, enggak. Ngambek. Gimana Ciu? Begini Jangan Pak begitu Yoyom, lah. begini Pak Yoyom, ini analogi ya. Saya misalkan punya pembantu nih, punya bawahan. Saya bilang ke pembantu saya, Bu, bikinkan kopi. Kata-kata saya apa? Bikinkan kopi. Lalu ibu itu pergi ke dapur membuat kopi, dibawakan kepada saya. Jadilah kopi. Apakah kopi itu saya? Waduh, itu berarti Bapak analoginya ngawur, Pak. Ya. Sama, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu berkata, Ngawur. maka berkata-katalah Elohim, jadilah manusia, jadilah Yesus. Sama jadi juga. Bapak membandingin Bapak sama Allah. Apa bedanya? Nah, apa juga? Biasanya Jelas juga lah beda. Hah? Apa bedanya? Bisa dijelaskan apa bedanya? Waduh, Bapak nggak bisa beda Bapak sama Tuhan. Iya, silakan. Iya kan? Makanya Iya, ini silakan. biar ngerti. Nah, Quran ada itu yang Quran yang dipercaya firman-Nya Allah yang Kenapa lari ke Quran? jadi Katanya buku. tadi saya kagak ngerti. Anda terangkan. Dan sekarang nggak? Iya, ini biar otak lo kebuka. Kata-katanya Allah jadi buku yang ditulis tuh, lo percaya tuh. Terus Kata-katanya bisa- analogi yang bener gimana Kata-katanya kalau bisa analogi jadi- saya tadi salah? Perkataan Allah bisa jadi buku, lo percaya? Kalau analogi saya tadi salah, analogi yang bener kayak gimana coba? Iya nggak? Perkataan Allah aja jadi buku, lo percaya? Nah, perkataan Ini- Allah jadi manusia, lo pada kagak percaya? Iya percaya kalau perkataan Tuhan jadi manusia. Makanya saya bilang tadi, hostnya juga manusia, saya manusia, kau manusia bukan? Manusia bukan? Lucu lo pakai nanya ya. Bukan, dia domba. Kalau Anda membantah analogi saya, coba jelaskan kepada saya atau terangkan kepada saya analogi yang lebih tepat bagaimana. Yang pertama lu pakai nyuruh orang, iya kan? Yang pertama lu pakai nyuruh orang, ya kan? Ini kan kagak pakai nyuruh. Iya sama aja. dari Itu manusia. Nah, kopi jadi kopi itu hasil dari perkataan saya. Oh nggak bisa. Itu kopi itu hasil dari pembantu lu tadi bikin. Nggak bisa disamain dong. Lu sama Yesus lu juga, sama. Pak Yom, Yesus juga Nah, itu hasil dari kelahiran Bunda Maria. Itu lewat kata-katanya Allah. Nah, Masa itu lu dia. samain sama Allah? Emang lu bisa bikin kata-kata, bikin anak lu jadinya tuh, ya jelas bukan lah. Lu suruh orang nih bikin anak lu jadinya tuh, ya bukan lah jelas. Iya, ya udah. Gimana analogi yang tepat? Silakan. Anda Iya kan lu cerdas buat nih. konten kayak gitu. Enggak, kan Anda membantah analogi saya. Coba tunjukkan atau terangkan kepada saya analogi yang lebih tepat bagaimana. Kan Anda cerdas nih. Tadi kan biar jelas nih kata-kata gue nih nyampe ke lu nih kan, itu kan gue. Iya kan? Nah sekarang kata-kata yang maha kuasa ini kata-katanya jadi manusia. Apa yang salah kalau kata-kata jadi manusia? Sama kejadian satu nih. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Nah,
Apa yang salah? Apa yang beda? Itu berfirman, lain beda sama firman. Lah sama aja. Beda dong. Beda, lu ngerti firman sama berfirman? Sama, berkata-kata. Jelas beda. Berfirman sama firman tuh beda. Waduh, ente nggak bisa bedain berfirman sama firman. Apa bedanya coba? Terangkan kepada Kalau saya. berfirman itu sudah kata kerja, firman itu kata benda, beda. Lu sama berfirman itu sudah melakukan. Firman telah menjadi manusia, itu sudah kata kerja. Waduh, firman bukan berfirman, ingat ya, itu bukan berfirman, firman yang menjadi manusia. Ikuti aja Ben. Iya, lagi Ya, Bos. apa ya? Susah. Yesus adalah firman, boleh. Betul, saya ikuti lagi nih supaya Dalbo, maaf ya, gue ada kerjaan nih, gue turun dulu ya. Kenapa dengan saya kamu kata-kata ada yang salah ya Dalbo ya. Nanti gue balik lagi deh, soalnya gue ada. kawan. Kita di sini kita di sini cuma diskusi ya, Pak Yum ya. Mohon maaf Iya, kalau nggak apa-apa, jangan salah-salah masukin kata kata nih. kalau ada kata-kata yang salah. Ya. Nanti kembali lagi ya, Pak Yum. Oke, Kesini maaf lagi ya. Pak Dalbo ya. Ya, iya siap. Sama-sama belajar ya anakku. Iya Pak Dalbo, Jangan- mantap deh Pak Dalbo dah. Belajar ya. Gua demen sama Pak Dalbo. Sama saya Iya. agak dasar ini. Silakan Ben, lanjut. Baik. Selamat siang Pak Tony, selamat siang Bang Pit. Ada dua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bayu. Dari tadi Bang Bayu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Pit, Bang Tony, monitor tidak? Apa jadi berhala? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Pak ya? Saya muslim. Bang Tony, selamat pagi menjelang siang Bang Tony. Ada jagoannya Ustaz. Ini Bang. Pertanyaanmu salah menyapamu salah. Apa tuh? Begini Pak Tony, selamat malam. Selamat malam menjelang siang. Selamat Keluhan sore. Bapak apa yang kami bisa bantu Bapak? Begitu Ben. Ya lanjut Ben. Ya Pak Tony, selamat sore menjelang pagi Pak. Iya baik kabar saya Pak. Pak kabar Pak Tony gimana sih? Baik juga. Jadi kapan pulang kampung Pak? Iya besok Om. Oh jelas kok suaranya Pak, jelas. Oh jelas Pak. Oh iya. Kedengeran. Oh begitu ya Pak. Bagaimana kabarku Pak Ben? Alhamdulillah baik. Kalau kabar saya ini Siapa yang nanya kabar lu? Oh, Saya bertanya bagaimana kabarku. Kabarmu? Apa kabarku nih? Apa kabar kita nih? Nyambung ya Bang Ben? Iya nyambung sama Pak Tony, saya ini ngobrol. Mantap kali kan? Tuh Pak saya tahu. Kalau dulu tak tahu. Baik Pak, saya mengerti Pak Tony bahwa memang firman itu adalah ucapan, perkataan dan diperdengarkan. Nah ini dia, ini jujur tuh kayaknya ya. Betul, dia jujur. Nah, kembali lagi ke ibu positif. Luar biasa ini ibu ini bisa mengguncangkan dunia kekristenan. Karena ibu terlalu jujur kepada mereka. Makanya kita akan memberikan satu judul lagu, Jujurlah Kepadaku. Apa Ben? Benny? Nah, saya mau tahu tanggapan ibu positif ini nih tentang Wahyu 1 ayat 8 tadi. Betul nggak apa yang disampaikan sama saya itu?
Masih menutur tidak ya? Ya, betul. Ya. Ini masalahnya enggak ini ya, Bu. Saya kagak ngarang-ngarang. Ini kan di TB ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Nah, firman Tuhan Allah yang ada yang sudah ada ini kepada Tuhan Allah ini dia menyampaikan firman. Kenapa? Karena jejak digitalnya dari terjemahan 2010 begini. Demikianlah firman Allah, Tuhan yang ada sekarang, yang telah ada pada zaman dulu dan masih ada pada masa depan, yaitu yang Maha Kuasa. Jadi dia menyampaikan firman nih, demikiannya firman Tuhan katanya. Sama seperti Abraham di Kejadian 22:16 apa 23:16 lupa saya. Sama seperti utusan-utusan sebelumnya juga nih. Ini jadi pertanyaan ini Bu, kenapa ya? Dari dulu kan begini, 2010, 2011, lalu di TL masih sama. Nah, kenapa di TB ini dihilangkan demikianlah firman Tuhannya? Untuk apa kira-kira Bu? Ya, maksudnya di situ yang apa alfa dan omega ya kan begitu. Kalau menurut pengertiannya itu Allah yang maha kuasa, itu pengertiannya itu alfa dan omega, awal dan akhir. Jadi kalau yang susah kalau kita berbincang dengan yang percaya Tritunggal itu setengah mati Pak, karena awalnya kan firman itu menjadi manusia. Sebenarnya tidak seperti itu kan. Allah itu maha kuasa, yang menjadi manusia itu karena kuasa Allah, sehingga dia jadi manusia, bukan karena firman itu adalah perkataan. Makanya setelah dia dikasih Roh Kudus atau kuasa Allah, dia menjadi manusia. Nah, setelah di bumi, maka dia berfirman kata-kata Allah. Itu maksudnya begitu. Jadi setengah mati kalau kita mau jelaskan yang percaya Tritunggal itu, Pak, setengah mati mau jelaskan, karena mereka sebelum dia di otaknya sudah itu bahwa Yesus itu Allah. Jadi setengah mati mau berdiskusi dengan mereka, karena selalu pikir apa yang diberitakan kepala dari pendeta-pendeta mereka itu yang mereka yang mereka lebih percaya daripada apa yang ada di Alkitab. Jadi bagaimana ya mau jelaskan sama mereka setengah mati? Tapi kalau kita mau menjelaskan tentang siapa Yesus, siapa Allah, ya mulai dulu apa itu Roh Kudus. Apakah itu Roh Kudus bisa dikatakan pribadi? Kan itu kan mereka menganggap itu apa itu firman itu adalah satu pribadi, padahal itu sebenarnya kan bukan. Jadi kata firman itu mereka anggap itu Yesus. Betul. Padahal Betul, sangat betul bahwa untuk menjelaskan itu setengah mati, dan kita yang mendengarkan mati setengah. Iya, kita jadi pusing, jadi ngawur. Pusing kita. Karena firman itu jelas-jelas perkataan Allah, kata Allah, tapi mereka selalu bilang bukan, itu firman Yesus yang mengatakan. Aduh, jadi setengah mati Pak mau jelaskan. Betul. Itulah Dan kita mendengarkan mati setengah. Iya, mati setengah lah. Karena Yesus saja, Allah saja dia tidak percaya, makanya boleh Bapak. Jadi rata-rata orang yang Tritunggal, yang percaya Tritunggal itu sudah tidak menyembah Allah karena dia menganggap Yesus itu adalah Allah. Nah, ada di kalau tidak salah di mana 1 Korintus 1 ayat, mau cari Pak ya. Di situ bahwa di mana kalau kita tunggu. Apa narasinya? Di situ mengatakan kalau di dalam hidup ini kita hanya bersandar kepada Yesus, tidak punya pengharapan hanya kepada Yesus, sudah bukan sama Allah. Ada apanya ini? Kita adalah manusia hanya satu Tuhan. Iya, karena kan dia menganggap Yesus itu coba Bapak baca di 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Jadi mereka sudah tidak menyembah Allah, dia menyembah Yesus. Dia hanya bersandar, dia hanya berharap kepada Yesus, sudah tidak berharap kepada Allah. Nah, ada resikonya di 1 Korintus 15 ayat 19. Minta tolong Bapak baca. Iya.
Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, itu dia. Nah, itu dia, Pak. Jadi kalau kita hanya di dalam hidup ini kita punya pengharapan hanya kepada Yesus, sudah bukan kepada Allah. Nah, di situ dikatakan apa? Kita adalah manusia yang paling bagaimana? Ya kan begitu. Gitu, Ibu. Penyebab dari segala ini adalah Paulus. Paulus penyebabnya semua ini. Jika Paulus tidak ada membuat surat-surat seperti itu yang menjadikan Yesus itu Tuhan, tidak akan ada orang Kristen, tidak akan ada manusia yang menyembah dan menuhankan Yesus. Jelas tertulis di sana, sebab karena matinya dan dia bangkit kembali sehingga dia menjadi Tuhan. Jadi yang menuhankan Yesus ini adalah Paulus. Jadi ikut-ikutanlah Kristen sekarang ini. Gitu. Berarti isi teks Alkitab ini mungkin sudah dirubah-rubah. Iya kan, dari tahun ke tahun ada perubahan terus itu. Kalau mengenai terjemahan. Maksud siapa tadi yang nanya? Alkitab dirubah-rubah. Nah, silakan Dan. Sering saya Anton, Polo, selamat malam. Sering saya tampilkan sebenarnya. Lihat. Markus 12:29 terjemahan baru. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Isa. Ini terjemahan baru. Kalau 2010 masih sabda Isa kepadanya, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Sama tidak sama surah Al-Ikhlas ayat 1? Nah, tapi di sini diubah. Di sini ini masih proper name. Kata Allah di sini didudukan sebagai proper name. Kalau di TB itu dipakai sebagai generic name. Jadi dibalik di sini. Nah, ini yang menyebabkan doktrin-doktrin gereja itu kadang muter-muter ya. Mereka menjelaskan doktrin karena tidak sesuai memang dudukannya. Pak Anton, selamat sore menjelang pagi. Coba di Lukas, kita buka Lukas 2 nomor 11. Nah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini TB. Kalau di 2010, hari ini telah lahir bagimu di kota Daud seorang penyelamat, yaitu Al-Masih junjungan kita. Mana ada kata Tuhan di sini? Kagak ada. Ini buktinya bahwasanya Bible itu direvisi dari tahun ke tahun untuk apa? Untuk mendukung mendudukan Yesus itu sebagai Tuhan. Awalnya junjungan, lalu diganti menjadi Tuhan, lalu ditambahin kata hak, sampai di terjemahan barunya itu mengajar itu tertambahkan juga.